Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang senantiasa memberikan kepada kita limpah nikmat, yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia. Dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu, untuk duduk di majelis ini, di masjid ini, untuk mempelajari firman-firman Allah serta sabda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara yang sangat baik, perkara yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan menuntut ilmu. Maka hendaknya setiap di antara kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya tersebut ke atas kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Termasuk diantaranya itu nikmat-nikmat yang bersifat batin, yang tidak nampak, maupun nikmat-nikmat yang bersifat zahir, yaitu nikmat-nikmat yang nampak oleh panca indera. Dan termasuk diantara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmatul lisan, nikmat berupa lisan. Bahkan Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an, 'allamahul bayan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan bagaimana manusia menyampaikan sesuatu yang ada di dalam dirinya melalui ucapannya. Seperti juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Balad, Allah katakan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua buah mata, dan kami telah jadikan untuk manusia lisan serta dua buah bibir. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia, nikmat berupa lisan, yang mana kata para ulama, lisan ini jirmuhu saghirun wa jurmuhu kabirun. Jirmuhu saghirun maksudnya yaitu ukurannya kecil, wa jurmuhu kabirun wa dzambuhu kabirun, yaitu memiliki efek melakukan perbuatan dosa yang besar. Jadi bentuk yang kecil
tidak menutup kemungkinan untuk melakukan dosa yang besar, sebagaimana juga lisan dapat melaksanakan ketaatan yang paling besar, yaitu apa? An-nutqu bisyahadah, dengan seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat menggunakan lisannya. Maka para ulama mengatakan, la syakka anna Allah Ta'ala manahal insana ni'aman azimah. Tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada manusia, nikmat yang sangat besar. Wa min a'zamiha ba'dal Islam, dan di antara nikmat yang besar setelah nikmat berupa keislaman yaitu nikmatun nutq, nikmatnya seseorang mampu berbicara bil lisan, dengan menggunakan lisannya. Wa hadzal lisanu silahu dzu haddaini. Wahadzal lisanu silahun dzu haddaini, dan lisan ini seperti pisau yang memiliki dua mata pisau yang sangat tajam. Fa in istakhdama fi taatillah, kalau digunakan lisannya itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya apa? Ka qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Ini juga biasa menggunakan apa? Lisan. Wa nasril mazlum, dan juga dapat digunakan untuk menolong orang yang terzalimi. Kita gunakan lisan kita untuk menolong saudara kita yang terzalimi. Ini termasuk di antara ketaatan yang dapat dilakukan oleh lisan. Kana hadza huwal matlub min kulli muslim. Ini yang dituntut dari setiap muslim atas nikmat yang berupa lisan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Wa kana hadza syukran lillahi ala hadhihi nikmah, dan perkara-perkara tadi, membaca Al-Qur'an, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menolong orang yang terzalimi, adalah bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa lisan. Ya, jadi kalau kita mau dikatakan bersyukur dengan lisan kita, maka gunakan lisan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca zikir pagi dan petang, seperti kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, seperti kemudian berbicara dengan orang dengan ucapan yang lembut misalnya. Ini adalah ketaatan-ketaatan sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat lisan. Wa in istakhdama fi ta'ati syaitan, tapi banyak orang yang justru menggunakan lisannya untuk taat kepada syaitan, menggunakan lisannya untuk menentang Allah, untuk mendurhakai Allah. Seperti apa? Katafriqi jama'atal muslimin, seperti memisahkan jamaah kaum muslimin. Itu juga diucapkan dengan apa? Lisannya, memprovokasi, diucapkan dengan lisannya. Wal kadhib, dengan ucapan-ucapan dusta. Wal ghibah wan namimah, mengucapkan ucapan-ucapan ghibah, mengucapkan ucapan yang mengandung namimah, kemudian mencederai harkat dan martabat seorang muslim. Ini termasuk di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba melalui lisannya. Maka dari sini para ulama mengatakan, di antara bencana yang dapat dilakukan oleh lisan, setidaknya umumnya itu ada 2. Bencana yang dapat dilakukan lisan itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu al-kalamu bil batil, seseorang dengan lisannya mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, seperti tadi ghibah, namimah, kemudian berbicara tentang Allah atas tanpa dasar ilmu, berbicara tentang agama berdasarkan hawa nafsu. Ini disebut apa? Al-kalamu bil batil, mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Kemudian yang kedua, bencana yang dapat dilakukan oleh lisan yaitu as-sukutu anil haq. Ketika seseorang justru diam, tidak mau mengucapkan kebenaran padahal dia mampu. Jadi ngomong kalau batil itu bencana, diam kalau harus mengucapkan perkataan yang hak itu apa? Bencana juga. Ya, jadi ngomong kalau nggak benar itu bencana. Dan diam ketika dibutuhkan seseorang untuk berbicara, mengucapkan perkataan-perkataan yang hak, itu juga termasuk diantara bencana. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kuncinya 2, falyaqul khairan, hendaklah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, aw liyasmut, atau dia
diam dari mengucapkan perkataan-perkataan yang batil. Kalaulah lisan ini harus ngomong, harus baik. Dan kalaulah lisan ini harus diam, yaitu diam daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang batil, seperti itu, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali mengingatkan seseorang agar tidak tergelincir dengan lisan yang sebelumnya itu nikmat, akan tetapi banyak orang yang justru binasa karena lisannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah sabda beliau, Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak mungkin keimanan seseorang itu akan istiqamah sampai hati daripada orang tersebut ikut istiqamah. Jadi kalau mau imannya istiqamah, amalannya istiqamah, ketaatannya istiqamah, menjauhi kemungkarannya istiqamah, maka hendaknya hatinya juga apa? Istiqamah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam diri tubuh manusia terdapat mudghah, yaitu sekerat daging. In saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau sekerat daging ini baik, maka seluruh tubuhnya baik. Wa in fasadat, tapi kalau rusak, fasadal jasadu kulluh. Semua tubuhnya juga akan ikut rusak. Apa sekerat daging dimaksud? Ala wahyal qalb. Sekerat daging yang dimaksud adalah hati. Makanya Rasul mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima li qalbuh. Tidak mungkin hati seseorang atau iman seseorang lurus sampai kemudian hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tapi harus hati-hati kita. Ternyata hati ini juga dipengaruhi oleh lisan. Tidak mungkin hati seseorang istiqamah, hati seseorang tetap lurus, hatta yastaqima lisanuh, sampai lisannya juga ikut lurus. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi, idza asbaha ibnu Adam, setiap pagi manusia itu, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Seluruh anggota tubuhnya itu berkata merendah kepada lisan. Mungkin kita tidak dengar dan kita tidak akan mendengar, tapi kita harus membenarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, jikalau di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, seluruh anggota tubuh daripada anak Adam berbicara merendah kepada lisan. Apa yang diucapkan? Ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam perkara kami. Fa innama nahnu bik, karena sesungguhnya kami itu sesuai engkau. Kami itu tergantung kepada engkau. Tangan tergantung kepada lisan, mata tergantung kepada lisan, kaki tergantung kepada lisan. Semua anggota tubuh akan mengucapkan dengan perkataan yang merendah kepada lisan, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bik, karena semua kami ini tergantung olehmu. Fa in istaqamta istaqamna, jikalau kamu lurus, kamu istiqamah, maka kami juga akan ikut lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna, tapi kalau kamu menyimpang, maka seluruh anggota tubuh juga akan ikut menyimpang. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah tadi, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Hati seseorang tidak akan lurus sampai lisannya lurus. Kemudian Rasul mengatakan, wala yadkhulu rajulunil jannata la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangganya itu aman daripada kejahatan-kejahatannya, maupun kejahatan yang diucapkan lisan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Kata Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak aman daripada perbuatannya, entah itu ucapannya maupun perbuatannya, ya. Makanya disebutkan di samping Rasulullah SAW ada seorang wanita yang luar biasa, melaksanakan ketaatan luar biasa. Hablum minallahnya itu jangan ditanya lagi, dikatakan tuzkaru min kaswati salatiha, salat malamnya itu luar biasa. Kemudian kalau siang hari puasa sunnahnya luar biasa. Tapi disampaikan
lakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini ya Rasulullah suka menyakiti hati saudaranya dengan lisannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Tempatnya di neraka. Meskipun ibadahnya luar biasa, meskipun sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, akan tetapi ketika dia suka menyakiti orang lain dengan lisannya, maka tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Kata Rasulullah, hiya finnar, tempatnya adalah di dalam neraka. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man yadhman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi. Siapa yang menjamin untukku sesuatu yang ada di antara kedua jambangnya, yaitu apa? Lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Azman lahul jannah, maka aku akan menjamin hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau seseorang bisa mencegah diri dia daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh lisan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh kemaluan, maka Rasulullah SAW menjamin orang tersebut surga. Makanya pernah ditanyakan kepada Rasulullah, an aktsari ma yudkhilun nasan naro, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-fammu wal faraj. Yang pertama ya apa? Mulut, ucapan. Yang kedua yaitu kemaluan. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, taqwallah, takwa kepada Allah. Takwa ini mencakup bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kemudian bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan sesama manusia, entah itu dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, tidak menyakiti hati saudara kita, itu takwa. Kemudian Rasul mengatakan wa husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Padahal kalau Rasul mengatakan takwa Allah, masuk nggak akhlak yang mulia di dalam kalimat takwa Allah ini? Masuk nggak kira-kira? Akhlak yang mulia apakah termasuk takwa kepada Allah? Masuk. Tapi untuk menegaskan lagi, Rasul tidak mencukupkan diri dengan mengucapkan takwa Allah, enggak. Karena banyak orang yang berpikiran takwa kepada Allah itu cuma apa? Salat, puasa, ya kan gitu ya. Tapi Rasul kemudian menambahkan ucapannya, mempertegas ucapannya. Rasul mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, termasuk di antara mempraktekkan akhlak yang mulia di situ ada menjaga lisan daripada menyakiti orang lain, ya. Jadi dosa yang dilakukan lisan itu subhanallah pengaruhnya sangat luas. Dampaknya itu sangat dahsyat. Bahkan Rasul mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah muslim yang lain itu kalau selamat daripada lisannya dan tangannya. Kenapa kok disebutkan lisannya dulu? Di sini ada rahasia. Kenapa Rasul mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang orang muslim selamat daripada lisan dan tangannya. Kenapa kok disebutkan lisan dulu baru kemudian tangan? Karena tadi kerusakan yang diakibatkan oleh lisan itu lebih apa? Lebih dahsyat ketimbang kerusakan yang diakibatkan oleh tangan. Kemudian jangkauan yang diucapkan oleh lisan itu lebih luas ketimbang kerusakan yang dilakukan oleh tangan. Contoh, saya mau merusak dengan tangan saya, ya sesuatu yang bisa saya raih, betul, gelas, apalagi ini tab, apalagi handphone, banting, mau ke kamera, malas saya mungkin. Sebatas ini saja. Tangan saya, kaki, misal saya tendang meja ini, selesai sudah. Itu jangkauan yang dapat dilakukan oleh tangan dan kaki. Tapi jangkauan yang dapat dilakukan lisan luar biasa. Orang ngomongin orang lain, ya, ngomongnya itu di Jakarta Timur misalnya, yang sakit di Jawa Timur bisa. Ngomongin orang di Jawa Timur yang sakit di Eropa Timur bisa. Betul nggak? Kita di Jakarta apa ini? Pusat, Masya Allah. Saya ulang, ngomongin orang di Jakarta Selatan, taruh
itu bisa bikin orang di kutub selatan sakit hati. Ngomongnya di Jakarta Selatan. Makanya Rasul dahulukan apa? Penyebutan lisan sebelum penyebutan tangan. Menandakan bahwasanya kerusakan dampak yang diakibatkan oleh jahatnya lisan itu lebih dahsyat ketimbang kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua tangan. Adapun pertemuan kita kali ini insya Allah akan membahas dosa yang paling banyak dilakukan oleh orang zaman now. Seakan-akan zamannya yang salah, padahal penghuni zamannya sebenarnya yang salah. Iya, zamannya ini nggak ada orangnya yang apa? Penghuni zamannya ini yang salah, kemudian dikatakan zaman now. Yang mana orang zaman sekarang itu kalau mau ghibah, mau maksiat dengan lisan itu nggak harus pakai lisan. Pakai tangan, pakai jari, komentarin orang, ngomongin orang. Ini ghibah, ini subhanallah, ya. Maksiat yang paling banyak dilakukan, sampai ada sebagian ulama mengatakan ghibah itu dosa kecil. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang selamat daripada ghibah. Ustadznya kadang ghibah, muridnya ghibah juga. Parahnya lagi muridnya ghibahin ustadz lagi. Mana ustadz nggak datang-datang? Nggak. Insya Allah nggak ada. Semua ghibah, betul? Nggak di sini ya. Potensi untuk ghibah zaman sekarang, naudzubillah. Nggak pakai ngomong, nggak pakai ketemu. Cukup ada kuota, baterainya ada, bisa berghibah ria. Loh, tapi kan di grup Ustaz. Ya kalau orang yang kita omongin ya di grup itu ghibah sudah. Ghibah berjamaah. Ghibah berjamaah. Nanti akan kita sebutkan apa sih definisi ghibah. Ucapan seperti apa yang ngomongin keburukan orang yang bisa dikatakan ghibah. Ghibah zaman sekarang pulang sore-sore angkat remote setel TV, ghibah. Betul nggak? Ini kan infotainment Ustaz. Iya, infotainment ghibah. Membicarakan keburukan orang. Mau nggak mau, jujur nggak mau jujur, kita harus sadar bahwasanya susah sekarang ini lepas daripada yang namanya ghibah illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada yang mengatakan ghibah itu dosa kecil. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa selamat dari ghibah. Tapi kemudian dibantah pendapat yang pertama ini, pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat bahwasanya ghibah itu kabirun minal kabair, termasuk diantara dosa besar. Apa sih dosa besar, apa dosa kecil? Saya pernah contohkan di sini. Itu contohnya, definisinya apa? Dosa besar maknanya apa? Oh, hukuman besar. Gampangnya gini, dosa besar itu segala sesuatu yang ada hadnya di dunia. Had itu hukumannya, sanksi. Seperti minum khamr ada sanksinya. Seperti mencuri di atas 1/4 gram emas ada sanksinya, potong tangan. Jikalau daerah kita ini menegakkan syariat Islam. Kemudian menuduh perempuan baik-baik berzina itu ada sanksinya, 80 kali cambukan. Kemudian contohnya lagi apa? Yang ada sanksinya di dunia? Ghibah? Ada sanksinya nggak? Berarti ghibah dosa kecil dong. Oh, tunggu dulu. Segala sesuatu yang ada hadnya, ada sanksinya di dunia, dan yang ada ancamannya di akhirat, berupa dijauhkan daripada rahmat, dilaknat, dimasukkan ke dalam neraka. Itu dosa besar. Makanya kalau suruh nyebutin contoh gampang. Apa contohnya? Ghibah langsung. Ada ancamannya di akhirat. Diceritakan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ketika melewati satu kaum, lahum adfarun min nuhas. Mereka itu memiliki kuku dari tembaga atau dari timah. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik wajah mereka, dada-dada mereka.
Kemudian Rasul bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas." Orang-orang itu kerjaannya di dunia suka makan bangkai daripada manusia. Ini kan berarti ancaman yang menandakan bahwasanya ghibah ini bukan dosa kecil, akan tetapi dosa baik. Apa dosa kecil? Ayo, dosa besar sudah saya bantu jawabnya. Dosa kecil sekarang. Dosa kecil, segala sesuatu yang tidak sampai derajat besar. Udah, itu gampangnya. Yang nggak ada hukumannya di dunia, di akhirat tidak diancam dengan laknat, apalagi dijauhkan dari rahmat atau dimasukkan ke dalam neraka. Itu dosa kecil. Contohnya apa? Ayo. Hah? Apa contohnya dosa kecil? Karena parahnya kita, banyak dosa besar yang kita anggap dosa kecil. Apa berdusta? Oh, berdusta dosa kecil. Besar. Apa? Disebutkan di dalam pembahasan para ulama, contohnya orang keluar dari masjid setelah azan tanpa ada hajat. Setelah azan, harusnya dia melaksanakan sholat sunnah rawatib misalnya, atau berzikir, atau berdoa. Setelah azan, dia keluar masjid tanpa ada hajat, itu dikatakan kesalahan. Dosa kecil, tidak ada ancamannya di dunia, nggak ada hadnya hukumannya di dunia. Di akhirat tidak diancam dengan, apa ancamannya? Ada 3. Apa tadi? Dijauhkan dari rahmat, dilaknat, dan dimasukkan ke dalam neraka. Contoh lagi dosa kecil, yaitu tidak menjawab salam. Tidak menjawab salam dosa kecil. Ini menurut sebagian ulama. Memang mengatakan salam itu sunnah, menjawabnya apa? Wajib. Kalau nggak jawab berarti dosa, bukan? Nah, tapi adakah hukumannya ketika di dunia nggak jawab salam? Kamu nggak jawab salam, saya laporin Pak RT. Gitu ada nggak? Nggak ada. Kemudian hukumannya di akhirat dikatakan orang yang nggak jawab salam nanti ini nggak ada siksanya? Nggak ada. Contoh lagi, tidak mendoakan orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kata Rasulullah, ketika orang tersebut bersin, fahamidallah, dia memuji Allah, maka fashammithu, doakan. Ini perintah. Ya, dan seluruh perintah itu mengarah kepada wajibnya perintah tersebut kecuali ada dalil yang memalingkannya. Ketika seseorang, ada orang bersin kok alhamdulillah dia nggak doakan, maka dia melakukan kesalahan, meninggalkan perintah, tapi dosa kecil. Contoh lagi apa? Tidak menjawab undangan tanpa uzur, walimah. Diundang wajib hadir, betul ya? Kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang datang. Ini nggak ada uzur, nggak ada apa, kemudian dia nggak datang, maka dia melakukan kesalahan, meninggalkan perintah, dia melakukan dosa, tapi dosanya dosa. Itu contoh-contoh dosa kecil. Makan berdiri, nah ya seperti itu. Ada larangannya, ya. Ada kemudian Rasul juga terkadang memerintahkan untuk makan duduk, ya. Duduknya seperti duduknya hamba Rasul ketika makan, betul nggak? Nah, kemudian juga Rasul mengatakan supaya orang itu nantiasa wibawanya terjaga, minum, makan, duduk misalnya, tapi dia nggak ada hajat, nggak ada apa, kemudian dia berdiri, ini juga termasuk kesalahan. Ala kulli hal, ghibah ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ghibah itu dosa besar. Sekarang apa definisi ghibah? Ngerasanin orang. Apa ghibah dosanya? Apa definisinya? Yaitu an yadhkural insanu aiba ghairihi min ghairi mahwaji ila dzikri dzalik. Seseorang menyebutkan aib orang lain yang padahal dia tidak ada maslahat sama sekali untuk menyebutkan aib tersebut. Saya ulangi. Seseorang menyebut tentang aib orang lain yang dia tidak ada maslahat sama sekali untuk menyebut aib tersebut. Berarti kalau ada maslahatnya boleh nggak? Loh, gimana? Kalau ada maslahatnya boleh nggak? Boleh. Tapi maslahatnya nanti ditetapkan di penjelasan ulama. Bukan kita yang menentukan maslahatnya. Bukan kita yang menentukan maslahatnya. Loh, kenapa kamu ghibah? Kenapa kamu sebutkan aib saudaramu? Iya, kalau nggak ada ghibahnya itu kayak majelis kurang kayak majelis kurang hidup gitu.
nggak asyik lah. Oh, ini bukan maslahat ini. Nanti akan kami sebutkan apa maslahat yang dimaksudkan sehingga seorang diperbolehkan untuk ghibah, untuk menyebutkan kekurangan orang lain. Kemudian batas ghibah itu antadzkuru akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Ini berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antadzkuru akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci kalau ucapanmu itu sampai kepada dia. Itu berarti ghibah sudah. Berarti ghibah itu syaratnya seseorang yang diomongin nggak ada di situ. Paham maksud saya? Seseorang yang dibicarakan aibnya tidak ada di majelis itu baru dikatakan ghibah. Karena kalau orang yang ikut ngobrol itu bukan ghibah, tapi apa? Mencaci langsung orangnya diomongin kan gitu ya. Harus orangnya nggak ada di situ. Atau kalau orangnya di situ di majelis itu tapi nggak diajak interaksi. Contohnya orangnya di pojok sana duduk, ibu-ibu sebelah sini gitu-gitu. Nah, itu ghibah sudah. Oke? Meskipun ada dia di situ, tapi kalau orang itu nggak ngerti sedang diomongin, itu sudah ghibah. Dan ghibah itu bisa ditujukan untuk badan seseorang. Badan itu maksudnya apa? Fisik seseorang atau agama seseorang. Contoh, nggak pernah datang kajian, tumben. Nah, tumben saja itu. Tumben saja, satu kata. Yang orang nggak dengar, orang kita katakan tumben teman kita, iya, wah apalagi dia paham teman kita, ghibah sudah. Tumben sekali. Makanya subhanallah kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Seorang hamba mengucapkan kalimat yang mengandung kemurkaan Allah yang dia tidak pikir kalimat itu adalah kalimat yang penting. Tumben itu kelihatannya remeh, betul ya? Tumben, gitu aja. Kelihatannya remeh, tapi kata Rasulullah, yahwi biha fi nari jahannam, bisa memasukkan orang itu ke dalam neraka jahannam, cuma sekedar tumben. Apalagi iya, paling ada pengennya itu, wah, tumben, pasti ada modus tuh, wah, udah ghibah. Kemudian bisa terkait dengan dunia seseorang atau harta seseorang atau anak seseorang, ngomongin anak orang lain. Misalnya anaknya temennya dikeluarin dari sekolahnya, iya kemarin anaknya dikeluarin tuh. Kenapa ya? Loh, masa nggak tahu? Wah, masa nggak tahu ini? Mau panjang udah, langsung datanya itu servernya keluar semua tuh. Ngomongin tentang pasangannya seseorang, ngomongin tentang khadim, pembantu seseorang, kita omongin, jatuhnya ghibah. Pembantunya itu gimana sih? Itu pembantunya dighibah. Dengan ucapan yang remeh, sampai seorang sahabat pernah ketika dia butuh makan ketika safar, kemudian dia bangunkan pembantunya, ternyata pembantunya tidur. Dia cari pembantu tidur. Dia mengatakan inna hadzal naum. Ini tukang tidur gitu, Dok. Ayo bangun, cari makan. Udah dikatakan ghibah. Padahal majikan ngomongin pembantu. Oh, ya. Dan dahsyatnya lagi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wal ghibah la takhtassu bil lisan. Ghibah itu tidak khusus hanya bisa dilakukan oleh lisan. Intinya nih, inti ghibah, fa haitsu ma afhamtal ghair ma yakrahu al mughtab walau bi ta'rid aw al fi'li aw al isyarah aw al ghams aw al lams aw al kitabah. Wa kadza sa'iru ma yatawassalu bihi ilal maqsud. Intinya, kita bisa menjadikan faham lawan bicara kita, entah itu dengan tulisan kita, entah itu dengan isyarat kita, entah itu dengan kerlingan mata kita. Oh, gimana tuh? Contoh, temennya nggak pernah datang kajian, baru muncul. Oh, cuma gini loh. Kalau yang di apa tadi kodein itu paham, ghibah sudah.
Makanya jadi punya teman jangan pinter-pinter. Apa sih maksudmu jaga ghibah gitu? Apalagi pakai monyong. Waduh. Awil ghams, itu namanya ghams. Ngomongin orang pakai mata. Oh, ngomongin orang bisa pakai mata. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza marru bihim yataghamazun. Orang kafir itu kerjaannya kalau mereka sedang duduk tiba-tiba lewat orang yang beriman, mereka itu saling menatap mata mereka. Gitu. Itu sudah mencaci itu, mencela itu. Tapi dengan mata. Istilahnya ghams. Ghain mim zai, al-ghamz. Kalau mencela dengan lisan disebutnya apa? Al-lamz. Kalau mencela dengan perbuatan, oh, ada juga mencela dengan perbuatan. Itu disebut al-hamz. Ada 3 nih. Ingat nggak? Yang nyatet ini tahu nih. Al-hamz mencela dengan perbuatan, al-lamz mencela dengan lisan, al-ghamz mencela dengan mata. Makanya Allah katakan wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu adalah orang yang menyakiti saudara dengan isyarat, dengan anggota tubuhnya. Contoh, ada orang pincang, kita nggak ngomongin orang tersebut dengan lisan kita, tapi kita menirukan cara berjalan orang tadi. Ya selesai, ghibah sudah itu. Bahkan dikatakan nih, seperti ka'an yamshi, seperti seseorang meniru cara berjalannya orang lain, bal huwa a'dhamu minal ghibah, bisa jadi ini lebih besar daripada ghibah dengan lisan, li'annahu a'dhamu ablagu fit taswiri wa tafhim, karena itu lebih mewakili. Kalau kadang dengan omongan kurang paham, teman kadang kurang ngerti siapa yang diomongin, tapi begitu menirukan cara berjalannya, atau ada orang gagu, kita menirukan cara berbicaranya, maka itu dapat difahami langsung, itu dikatakan ghibah. Ya, jadi ghibah itu tidak hanya lisan, tapi ghibah itu bisa dengan tulisan juga, bil kitabah. Di grup ngomongin orang lain. Misalnya nih, kita berdebat di grup, tiba-tiba teman kita keluar left. Kita omongin terus, oh ghibah. Setelah left, ghibah berarti jatuhnya. Paham ya? Sebelum dia left, itu belum ghibah. Itu masih adu argumen, masih berdebat, masih kalaulah ada mencaci, itu masih dikatakan mencaci. Tapi begitu dia left, begitu dia nggak tahu, sampai tulisan itu kepada dia, itu sudah beda hukumnya. Hukumnya itu ghibah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Hujurat, ini dalil pengharaman ghibah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, 12, ayat yang ke-12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman. Sering saya ucapkan, saya mengutip ucapan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jikalau kita mendengar ucapan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah kita pergunakan pendengaran kita baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah yang kita diperintahkan untuk melakukannya demi kemaslahatan kita, dan bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu di situ ada larangan yang kita diminta untuk menjauhi larangan tersebut juga demi kemaslahatan kita, untuk menghindarkan diri kita daripada kebinasaan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah. Ini jadi larangan yang keras dari Allah. Ketika Allah melarang manusia untuk berzina, Allah mengatakan apa? La taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina, apalagi melakukannya. Oke? Ketika Allah melarang seseorang untuk berjudi, untuk minum khamr misalnya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh.
Ya, minuman keras, judi, melempar panah dan seterusnya, undian-undian itu min amali syaitan, termasuk di antara amalan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah. Maka ini adalah larangan disertai dengan apa? Penekanan. Kalau ada kalimat apa? Ijtanibu. Nah, di sini juga ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan daripada prasangka. Alasannya apa? Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sebagian prasangka itu menjurus kepada dosa. Dan di dalam bermuamalah, kita tidak boleh bermuamalah dengan orang lain menggunakan prasangka kita. Nggak boleh. Jadi kalau bermuamalah dengan orang itu, ya hukumi orang tersebut sesuai dengan apa yang nampak pada orang tersebut. Nggak boleh kemudian kita mengatakan, ini paling seperti ini. Dengan apa? Kayak kita ronsen hati orang itu, nggak boleh. Serahkan itu hatinya kepada Allah. Adapun kita diperintahkan untuk menghukumi orang sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan apa yang nampak pada orang tersebut. Makanya Rasulullah, ketika orang-orang munafik itu datang untuk meminta didoakan, untuk dimintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah karena tidak ikut peperangan Tabuk, orang-orang munafik itu mengatakan, ya Rasulullah, kami nggak ikut perang karena ini. Dia menyebutkan alasan, dia menyebutkan sebab kenapa mereka tidak ikut perang Tabuk. Rasul kemudian tidak mengatakan, kamu dusta. Enggak. Rasul menghukumi orang-orang munafik, padahal Rasul tahu mereka munafik. Tapi Rasul menghukumi mereka sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan ada uzur ini, ya sudah diterima uzurnya. Adapun isi hatinya diserahkan kepada siapa? Allah. Kalau kita bisa bermuamalah seperti itu dengan orang di sekitar kita, tenang kita. Yang bikin orang was-was, yang bikin orang itu nggak tenang apa? Karena menghukumi orang melalui perasaan. Kayaknya dusta ini pasti ini, nggak mungkin. Wah, habis kita capek kita. Orang ngomong terima sudah. Apapun yang dia ucapkan, terima sudah. Nggak perlu kemudian kita korek-korek hatinya. Paling dia ngomong ini karena ini, dia ngomong ini karena ini, nggak perlu. Kebanyakan prasangka menjurus kepada perbuatan dosa. Wala tajassasu, ini penting lagi. Dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, mencari-cari kekurangan. Karena ketika kita mengetahui kekurangan saudara kita, maka potensi besar kita untuk ghibah saudara kita. Beda kalau kita nggak tahu si fulan kurangnya apa, salahnya apa, alpanya apa, insya Allah kita nggak akan ghibah dia. Karena kita nggak tahu kurangnya dia apa. Tapi ketika kita mengetahui si fulan ini, apalagi kita cari-cari kesalahannya, maka potensi kita untuk menghibah orang tersebut sangat terbuka lebar. Dan jangan mau kuping kita dijadikan tempat sampah sama teman kita. Apa maksudnya? Yaitu kita mendengarkan kekurangan, kesalahan orang lain, ya, dan kita terus dengar, kita masukkan ke telinga kita, sama saja kita menjadikan telinga kita ini tempat sampah untuk tempat keburukan-keburukan orang. Ya, jadi insya Allah kalau kita sudah nggak mau tahu salahnya orang, nggak mau tahu kurangnya orang, insya Allah kita nggak akan ghibah orang tersebut. Kemudian apa? Insya Allah kita akan lebih melihat kepada kesalahan kita. Banyak orang yang nggak sadar salahnya apa, kurangnya dia di mana. Kenapa? Karena sibuk cari salahnya orang. Ketika dia sibuk cari salahnya orang, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Fokusnya kepada kesalahan orang. Kesalahan di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk memperbaiki, ya tidak ada keinginan untuk menghilangkan kesalahan tersebut, tapi matanya selalu melihat kepada kesalahan orang lain. Kemudian Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian di antara kalian menghibah sebagian yang lainnya. Sudah kita sebutkan tadi definisi ghibah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan bangkai daripada saudaranya sendiri? Jadi orang ghibah itu dikatakan makan bangkai saudara. Kenapa? Karena orang yang kita bicarakan itu seperti orang mati yang tidak bisa melawan, yang tidak bisa membela diri, karena dia tidak ada di hadapan kita. Ketika dia jauh, kita tetap bicarakan, maka seakan-akan kita memakan daging daripada saudara kita yang mati, dan daging itu disebut apa? Bangkai. Ya.
Makan bangkai kambing aja nggak ada yang mau, betul nggak? Ini makan bangkai manusia. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam urusan ini. Maksudnya apa? Jangan berghibah, jangan mencari kesalahan orang, jangan menghukumi orang dengan prasangka. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Adapun dalil daripada as-sunnah tentang keharaman ghibah. Pernah Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, Rasul bertanya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang saudaramu nggak senang ketika perkara itu disebut mengenai dirinya. Kemudian sahabat mengatakan, "Afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah, kalau di dalam saudaraku, pada diri saudaraku itu memang benar seperti apa yang aku ucapkan, nggak aku nambahin, nggak aku kurangin, seperti itu yang ada pada diri saudaraku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu." Kalau ucapanmu sesuai apa yang ada pada diri saudaramu, sungguh kamu telah menghibahnya. Kalau sesuai ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau ucapanmu tidak sesuai, tambah-tambahin, maka kamu telah menfitnahnya. Mengatakan sesuatu yang dusta tentang saudaramu. Jadi ngomongin keburukan orang itu nggak ada baiknya. Saya ulangi. Mengatakan keburukan orang, menyebut-nyebut keburukan orang itu sama sekali tidak ada baiknya, kecuali yang ada maslahatnya nanti. Tenang, saya kasih ghibah yang boleh nanti ya. Kita kalau dikatakan ghibah haram kayak kurang. Ada nanti ngomongin keburukan orang yang boleh ada. Tapi kalau tidak ada maslahatnya, ngomongin kurangnya orang, ngomongin keburukannya orang, tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada kita rugi. Kenapa? Kalaulah benar, ghibah. Kalaulah salah, fitnah. Mau milih yang mana silahkan. Nggak ada yang mau. Orang yang fitrahnya masih salimah, masih selamat, insya Allah dia nggak akan mau salah satu di antara dua perbuatan itu. Karena rugi. Kalaulah dia ngomongin orang benar, dia rugi juga. Ngomongin orang apalagi ditambah-tambahin, dia lebih rugi lagi. Dan ajibnya sekali ini ya. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah tentang istri Rasulullah yang lainnya yang bernama Safiyah. Kata Aisyah, "Hasbuka min Safiyah kadza wa kadza." Ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah. Safiyah itu kan ya, kalau bahasa kita seperti yang kita tahu lah. Disebutkan enggak kekurangannya? Enggak. Tapi yang diajak ngomong itu penting ya. Saya nggak nyebutkan kekurangannya kok, tapi kita berupaya untuk jadikan orang lain paham, ya itu sama aja. Kalau bahasa kita, ya kita tahulah sama-sama. Itu itu. Hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Safiyah, ya kita tahu ya Rasulullah. Maknanya apa? Ta'ni qasirah. Yang dimaksud Aisyah, Safiyah itu pendek. Tapi ngomongnya nggak pendek. Hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Safiyah, ya Safiyah. Ibaratnya gitu loh. Ya. Tahu nggak Rasul mengatakan apa? Wallahi laqad qulti kalimah, demi Allah kamu telah mengucapkan satu kalimat, lau muzijat bima'il bahri lamazajathu, yang ketika kalimatmu itu dimasukkan ke dalam samudra yang luas akan mencemari lautan tersebut. Cuma ngomong apa? Ya, tahu sendirilah. Lah kita kalau ngomongin kurangnya orang, wis pendek, gemuk, hitam, apalagi semua lengkap di urut A sampai Z. Ini bukan satu samudra, 7 samudra rusak sama omongan kita. Makanya itu tadi, dia nggak menyangka ucapannya dia yang cuma ya Sofia itu aja, itu dapat apa? Menjadikan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati lisan itu. Ya. Makanya dikatakan lidah itu tak bertulang, tapi dia bertuan. Tak bertulang maksudnya apa? Mudah untuk ngomong. Kita kadang suruh kerja, ayo kita lakukan apa nih, setengah jam ini di masjid yang bisa kita lakukan, mager semua kok. Kenapa? Gerak.
Tapi kalau ngomong, nggak berasa, subhanallah. Padahal Allah katakan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, itu pasti nanti ada malaikat yang raqib, yang senantiasa mengawasi, malaikat yang atid, yang senantiasa hadir. Ucapan kita pasti dicatat, nggak kurang nggak lebih, pasti dicatat. Mau ngomong cepat kayak gimana pun, malaikat itu nggak kayak kita. Kadang kita ngomong, Ustadz, kajiannya cepet-cepet banget, Ustadz. Kan saya sering disikitin sama orang. Ustadz, jangan cepet-cepet, Ustadz. Wah. Tapi kalau malaikat, Masya Allah, nggak ada missnya, nggak ada sama sekali. Sampai di dalam sebuah hadis ketika seorang hamba ini dihadapkan dengan 99 catatannya. Yang satu catatan itu maddal basar, seperti luasnya mata memandang. Disebutkan semua kesalahannya sama Allah, sampai orang itu tertunduk, sampai kemudian Allah tanya, apakah kamu ada uzur? Nggak ada ya Allah. Kenapa kok kamu ghibah si fulan hari ini? Ada uzur? Nggak ada ya Allah. Adzalamaka katabatil hafidhun. Apakah malaikat pencatatku ini menzalimi engkau? Maksudnya apa? Yang kamu nggak omong dicatat? Atau yang pernah kamu omongkan nggak dicatat? Yang pernah kamu omongkan berupa kebaikan nggak dicatat? Atau kamu nggak pernah ngomong keburukan kok dicatat? Apakah yang dilakukan malaikatku seperti itu? Orang tadi mengatakan, lah, enggak. Semua dicatat. Maka Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Semua kita ada malaikat pencatatnya yang mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan, mendengar segala sesuatu yang kita ucapkan. Ya. Maka ghibah ini sungguh sangat dahsyat. Ya. Maka kita akan sebutkan beberapa sebab nih, penting sekali nih. Sebab apa yang menjadikan seseorang itu suka ghibah itu apa sih? Apakah ada DNA-nya, ada keturunannya, apa genetiknya? Apa sih gitu loh ya. Kita pengen tahu sebabnya apa kok orang suka ghibah orang lain. Gabut ya, itu sebab terbesar ya. Karena nggak ada kerjaan ngomongin orang. Coba dia ada target harian Al-Quran misalnya, 1 juz minimal saya harus baca. Ketika mau ngomongin orang, ya Allah, baru selembar sudah mau ngomongin orang, habis disibuk, waktunya habis untuk baca Al-Quran. Berarti gabut ya, bolehlah catat. Poin yang pertama, gabut. Apa sih gabut itu? Singkatan atau apa itu gabut? Nggak ada kerjaan. Makanya jangan sampai diri kita ini nggak jelas, nggak ada kerjaan, nggak ada program. Habis ngapain, habis ngapain. Makanya Allah mengatakan, faidha faraghta fansab. Selesai mengerjakan satu amal, cari amalan yang lain. Selesai melakukan ibadah, cari ibadah yang lain. Kita ini bukan orang yang nggak ada kerjaan. Kalau orang yang nggak ada kerjaan, pasti habis waktunya untuk ghibahin orang, untuk cari kesalahan orang. Tapi kalau orang sibuk, insya Allah dia akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Kemudian sebab yang kedua, yaitu apa? Muhawalatul intisar lin nafsi was-sa'yi fi an yashfi al-mughtab al-ghaid alladhi fi sadrihi ala ghairihi, ya. Yaitu upaya seseorang al-intisar lin nafs, untuk menolong dirinya daripada apa? Mungkin daripada direndahkan orang lain. Paham maksud saya? Jadi supaya dia nggak kelihatan rendah di mata orang, dia sikat dulu saudaranya. Upaya seseorang untuk menolong dirinya daripada apa? Direndahkan, ya. Maka dia akan sebutkan keburukan saudaranya agar dia tidak nampak rendah di mata orang lain. Ini kalau orang suka menang-menangan ya seperti ini, ya. Merasa hina kalau nggak bisa seperti ini, merasa kurang kalau pencapaiannya nggak seperti saudaranya, maka potensinya akan dihabiskan untuk ghibahin orang. Bukan untuk kemudian naikin target dia, bukan untuk kemudian melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat, tapi dia akan habiskan potensinya untuk mencaci dan menghibah daripada saudaranya. Kemudian yang ketiga, al-hiqdu lil akharin wal bughdhu lahum. Karena hasad
kepada orang lain dan benci kepada mereka. Maka dia sebutkan keburukan orang lain agar hasadnya tersalurkan. Maka dia sebutkan keburukan orang lain agar hasadnya tersalurkan, dan dia sebutkan kesalahan dan keburukan orang lain agar amarahnya itu kemudian reda. Disebutkan keburukan orang lain agar menjadikan amarahnya itu reda. Karena orang kalau marah tidak ada pelampiasan, maka dia akan binasa karena marahnya dia. Ya. Marah, saking marahnya, saking pengen banting, tapi nggak ada yang dibanting. Dia banting dirinya sendiri. Jadi orang yang marah itu harus dia lampiaskan. Orang yang hasad itu dia harus lampiaskan juga. Orang yang tidak menjaga, ya, hatinya, pasti dia ingin melampiaskan itu. Ketika dia hasad, dia ghibahin orang, maka itu akan menyalurkan rasa hasrat dia untuk menghibah, untuk apa? Hasadnya. Kemudian ketika dia membicarakan keburukan orang lain, juga dapat meredam amarah dan emosinya kepada orang tersebut. Kemudian yang keempat, muwafaqatul julasa'i wal ashabi wal isdiqa. Wa mujamalatuhum fima hum alaihi minal batil. Ketika seseorang duduk berteman dengan orang-orang yang buruk, wa mujamalatuhum fima hum alaihi minal batil, dan agar ketika kita duduk dengan mereka itu eksistensi kita itu bisa terangkat, maka kita cari-cari nih, kamu dengar nggak fulan kemarin? Kita carikan supaya apa? Supaya kita dianggap di majelis itu. Ya, ini majelisnya orang nggak baik semua. Apa yang harus kita hadirkan? Kita kalau duduk di situ, maka orang yang duduk di situ pengen juga memberikan manfaat, tapi manfaatnya salah. Apa? Ngomongin keburukan orang. Maka dia akan bicarakan keburukan orang supaya dia dianggap di majelisnya tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, as-sukhriyah wal istihza bil akharin. Seseorang merendahkan, mengolok-olok orang lain untuk kepuasan dirinya. Seseorang merendahkan serta mengolok-olok orang lain untuk kepuasan dirinya. Baik. Itu sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang jatuh ke dalam dosa ghibah. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat atau mendengar atau menyaksikan saudara kita dighibah di sisi kita? Ya. Pernah nggak ibu duduk kemudian ada orang ghibahin orang lain di samping ibu? Sering ya, insya Allah ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Apakah kita nggak ngikut-ngikut? Ustaz, alhamdulillah aku nggak suka ghibah ya. Ghibah itu dosa besar. Tapi dia duduk disimak sama dia. Apakah seperti itu? Sama saja. Mungkin hari ini dia nggak ikutan, dijamin 2-3 hari, 10 hari lagi dia pasti akan jadi pembicara. Mungkin sekarang jadi mustami' dia. Kalau dia tidak lawan itu, dia tidak berangus, apalagi di majelis yang biasa dia duduk, maka dia juga akan menjadi mutakallim, akan menjadi pembicara di keesokan harinya. Dan ketika dia dengar keburukan orang dengan tujuan untuk menghimpun keburukan orang pada dirinya, maka itu termasuk diantara ghibah, jenis yang sama. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika mendengar orang lain dighibah di sisi kita? Dan Rasulullah, subhanallah ya, itu pernah diajak berghibah, pernah Rasul diajak ghibah. Jangankan kita, Rasul aja pernah diajak ghibah. Ya. Kapan itu? Ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 30.000 sahabatnya, beliau menuju kepada perang Tabuk. Kemudian ada beberapa sahabat yang tidak dapat mengikuti perang Tabuk tersebut, termasuk diantaranya yaitu Ka'ab ibn Malik, karena dia terfitnah oleh dunia menurut pendapat sebagian ulama, sehingga dia tidak bersiap-siap bersama sahabat yang lainnya ketika mereka bersiap-siap, sehingga kemudian dia mengatakan, nanti siap-siapnya sore lah, sore ketemu malam tidur, malam ngomong besok pagi saya siap-siap, saya punya 2 kendaraan kok, kata dia. Kemudian besok pagi, siang deh, siang sore kayak kita sudah suka nunda-nunda amalan. Tiba-tiba didapati satu hari dia keluar rumah, sudah tidak ada sahabat Rasul, tidak ada. Yang tersisa di kota Madinah cuma tinggal orang munafik, yang jelas mereka nggak akan perang ya. Yang kedua, orang yang memiliki uzur, entah itu pincang, buta, atau tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki bekal, yang tersisa di kota Madinah. Dan kata Ka'ab, yang menjadikan aku sedih, aku bukan termasuk salah satu di antara kedua golongan itu. Paham maksudnya? Saya tidak termasuk orang yang diberikan uzur, saya sehat, saya punya harta, dan na'udzubillah, saya juga tidak termasuk orang-orang yang munafik. Intinya Ka'ab kemudian tidak bisa berangkat. Kenapa? Karena pasukan sudah berjalan, tidak mungkin dia susul. Kenapa? Karena zaman dulu kalau jalan sendirian itu bahaya, bisa dirampok lah, dibunuh dan sebagainya. Ya. Tiba-tiba ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di Tabuk, itu tiba-tiba Rasul bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Mana Ka'ab bin Malik ini, kok saya nggak kelihatan Ka'ab bin Malik itu? Jadi Rasul itu merasa kehilangan siapa? Ka'ab ibn Malik. Kok saya nggak lihat Ka'ab bin Malik? Biasanya kalau antum kajian ini, biasanya duduknya ini seperti ini sudah. Yang depan-depan ini seperti ini. Ya. Yang senderan, ya dari 2 bulan yang lalu, ya itu aja yang ketahuan. Ya, ketahuan. Jadi kalau nggak hadir biasanya ketahuan tuh. Ustadz nanya nih, mana? Gitu kan, itu bukan kemudian mau ghibah, enggak, perhatian. Seperti perhatiannya Rasulullah kepada siapa? Ka'ab ibn Malik. Mana Ka'ab bin Malik, kok nggak kelihatan? Tiba-tiba satu orang laki-laki dari kalangan Bani Salimah mengatakan, "Ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi adfaihi." Ka'ab bin Malik itu tertahan oleh selendangnya. Maksudnya tertahan oleh selendangnya itu dia ditahan sama istrinya. Ditahan sama istrinya. Dia mau berangkat nggak boleh sama istrinya. Itu kinayah saja. Sebutan selendang itu maksudnya apa? Wanita. Wan nadharu fi adfaihi, dan dia lebih senang melihat keindahan bajunya. Maksudnya melihat ke arah ketiaknya. Orang dulu kalau nggak ada kaca, kalau dia mau lihat bajunya bagus atau enggak, seperti ini. Nggak mungkin Ka'ab itu mau keluar sama kita. Jarak jauh 700 kilo lebih. Musim panas. Ketika itu sedang musim panen juga. Nggak mungkin Ka'ab bin Malik itu mau berangkat sama kita. Panas-panasan di sini. Ini orang ngajak ghibah. Siapa yang diajak ghibah? Rasul. Karena mau nanya sama ibu-ibu. Yang diajak ghibah siapa? Kira-kira Rasul ketika diajak ghibah, kira-kira Rasul ngomong gini nggak? Oh ya? Kira-kira gitu nggak Rasul? Masa sih apa gitu? Yang bener inti apa gitu? Nggak mungkin, Bu. Rasul itu nggak mungkin kemudian nimpalin kemaksiatan dengan kemaksiatan. Rasul diam, karena Rasul nggak tahu hakikatnya seperti apa. Baik. Tiba-tiba Mu'adz bin Jabal yang ketika itu sedang duduk bersama Rasulullah, kemudian Mu'adz mengatakan, "Bi'sa ma qult," sungguh buruk apa yang kamu katakan. Wallahi ya Rasulullah, gitu. Ma'alimnahu illa khaira. Kami tidak tahu Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah orang yang baik ya Rasulullah. Fasakata Rasulullah. Rasul diam saja. Dan nanti ada konsekuensinya, tapi nggak perlu kita bahas ini, kita bahas riwayat yang lain kalau kita bahas itu. Intinya apa? Mu'adz bin Jabal ketika ada orang ghibah di hadapannya langsung dia putus. Padahal yang diajak ghibah siapa? Rasulullah. Apalagi yang diajak ghibah ini teman kajian kita, yang Masya Allah kalau ada ghibah dia paling seneng. Kalau dikasih satu omongan kayak merasa kurang. Yang benar, kalau orang mau ghibah sama kita, kita katakan yang benar itu, wah dia nggak terima.
Oh, ente meragukan ke sifat intelijensi anak gitu ya. Oh, baru tahu yang itu, yang kemarin ente belum tahu. Parahnya. Oh. Jadi yang benar itu kalimat yang ibaratnya yuk mana gitu. Dan orang yang ghibah, kalau kita caci, afwan ya, kita caci dia ketika ghibah, seperti yang dilakukan Mu'adz. Orang ghibahin orang, ini, kemudian jahat kamu ya sama saudaramu. Kira-kira orangnya bisa ngomong apa sama kita? Ayo. Orangnya bakal marah sama kita, Kak? Nggak mungkin. Malu pasti, karena dia tahu, dia juga melakukan kesalahan. Wah, saya mau tegur, takut. Bukan takut. Belum dicoba saja. Tapi saya nggak ngajarin untuk kemudian mencaci ya, dengan cara yang mungkin dipilih. Ini kalau ini teman kita saking akrabnya bisa kita ucapkan seperti itu, boleh silahkan. Jangan sampai gara-gara sungguh buruk apa yang kamu ucapkan nggak ngobrol 4 tahun sama kita, jangan juga ya. Tapi kalau kemudian kita putus dia ghibahnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain kok, karena secara fitrah dia mengakui kalau perbuatannya itu apa? Keliru. Sedikit saja orang yang kemudian bisa berkelit, kemudian bisa lepas dari situasi itu tanpa malu itu sedikit. Maka dianjurkan bagi orang yang duduk kemudian mendengar saudaranya dighibah di sisinya, dianjurkan kemudian untuk memutus daripada ghibah tersebut. Minimal kalau kita tidak sanggup langsung kita intervensi orang yang ghibah itu, minimal tunjukkan kalau kita nggak seneng. Dengan cara apa? Dengan cara apa, Bu? Nunjukkannya? Meninggalkan majelis. Dan meninggalkan itu jangan mujamalah. Tahu mujamalah? Tadi mujamalah itu ketika orang duduk kemudian pengen ya diakuin, pengen kemudian ntar ya, aku mau ke kamar mandi dulu. Oh enggak boleh gitu meninggalkannya. Meninggalkannya astagfirullah, pergi. Langsung itu cek itu dia pasti. Akhirnya mungkin 2 kali, 3 kali dia seperti itu, dan dia bakal tahu kalau ada si fulanah, anak nggak bisa ghibah. Oke? Mau kapan kita mulai kalau kita mau meninggalkan majelis kemudian bentar ya mau ngecas handphone, ya senang aja dia tetap ghibah. Tapi ketika kita tunjukkan kita nggak senang dengan perbuatan dia ketika dia membicarakan keburukan saudara kita, maka orang tersebut akan paham, oh kalau ada fulanah aku nggak bisa ghibah. Oh kalau majelis ada dia, udah nggak ada ghibahnya udah. Dan itu yang diharapkan seseorang untuk mewarnai ya ketika dia bermajelis itu, untuk mewarnai dengan kebaikan ya. Taib. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait tentang ghibah juga. Nah, ilajul ghibah ini agar seseorang selamat daripada ghibah. Tadi kan sebab-sebab ghibah ya. Ini kiat agar seseorang terlepas dari ghibah. Kita sebutkan per poinnya saja karena saya juga ada poin-poin yang ghibah yang diperbolehkan tadi ya. Oh, waktunya juga sudah habis. Yang pertama, an ya'lamal insanu annahu idza waqa'a fil ghibah fa huwa muta'arridun li sukhtillahi ta'ala wa maqatih. Hendaknya seorang meyakini dan mengetahui ketika dia terjatuh dalam dosa ghibah, maka sama saja dia jatuh ke dalam kemurkaan Allah dan laknat Allah. Ini poin yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, hendaknya dia melihat terhadap sebab-sebab yang ibu catat tadi. Oke, bahasanya hendaknya dia melihat terhadap sebab-sebab yang mendorong dia untuk menghibah, mendorong dia untuk melakukan ghibah.
maka dia fokus untuk mengobati dirinya daripada sebab-sebab yang ada pada diri orang tersebut. Jadi, maka dia fokus untuk mengobati dirinya daripada sebab-sebab yang bisa menghantarkan dia berbuat ghibah. Contohnya tadi, orang kalau ghibah itu pengen dianggap, misalnya orang kalau ghibah itu pengen mulia, tidak mau direndahkan. Berarti itu penyakit kita di situ. Ketika kita mengetahui sebabnya ini, maka fokus untuk mengobati diri kita. Oh, saya ghibah ini karena saya nggak mau rendah di hadapan orang. Nggak, siapa saya manusia kok. Manusia itu awalnya itu nutfah, mani, kemudian akhirnya itu bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Siapa saya kalau nggak mau rendah di hadapan orang? Udah. Maka dia fokus untuk memperbaiki kekurangan dia, mengobati penyakit hati dia yang mendorong dia untuk melakukan ghibah. Oke. Kemudian ini diantara membicarakan keburukan orang yang diperbolehkan. Penting banget ini, Bu. 5 poin. Membicarakan keburukan orang yang tidak dikatakan ghibah. Membicarakan keburukan orang lain yang tidak disebut ghibah. Yang pertama, al-mazlumu yashku liman yadhun anna lahul qudra ala izalati zulmih. Orang yang terzalimi yang mengadukan perkaranya kepada orang yang dia yakin orang tersebut dapat menyelamatkan dia daripada kezaliman yang menimpanya. Saya ulangi, orang yang terzalimi yang mengadukan permasalahannya kepada orang yang dia yakin dapat menyelamatkan dia daripada kezaliman. Contoh si A dizalimin sama si B. Si A takut sama si B. Tapi si A tahu kalau si B ini takut sama si C. Si A tahu kalau si C ngomong pasti didengar oleh si B. Wah, ulang lagi nih, batal dalilnya. Saya ulangi ya. Si A dizalimin sama si B. Si A takut sama si B. Tapi si A tahu bahwasannya si B takutnya sama si, dan si A yakin kalau dia adukan permasalahannya kepada si C, maka si C akan menolong dia daripada kezaliman si. Pintar. Maka dalam kondisi seperti ini si A boleh mengadukan urusannya kepada si. Masya Allah. Kalau ngomong B saya ulang lagi. Paham ya? Kenapa kok disyaratkan harus yang dia yakin atau yang kemungkinan besar dapat menolong dia? Kenapa? Apa? Bisa kasih solusi, betul. Enggak, kenapa kok harus kepada orang yang bisa kasih solusi? Karena kalau ngeluhnya sama orang yang nggak bisa kasih solusi, jatuhnya bukan cari solusi, tapi jatuhnya curhat. Kalau habis curhat, habis itu ghibah. Maka bisa jadi si B menzalimi si A pada hartanya, tapi si A menzalimi si B pada keburukan yang ada pada si B diceritakan kepada si. Akhirnya jatuhnya saling menzalimi, betul nggak? Nah, maka syaratkan orang yang akan kita ceritakan permasalahan kita adalah orang yang bisa kasih solusi. Dan insya Allah kita bisa menemukan orang-orang seperti itu. Oh, si B ini segernya sama si C. Kita nggak akan adukan kepada si D. Kenapa? Karena si D itu juga takut sama si B. Apa ini ABC ini rumus fisika ini Ustaz? Apa-apa, nanti pulang ABC sampai dibayangin ya. Insya Allah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita tidak ada sangkut pautnya. Tapi kita melihat kemungkaran yang dilakukan dan jelas dilakukan di mata kita, maka kita adukan permasalahan itu kepada, kita garis bawahi lagi, orang yang kita nilai dapat menghilangkan kemungkaran tersebut. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar al-mujahar bih, yaitu minta tolong. Oke, tulisnya seperti itu. Minta tolong agar kemungkaran dapat dirubah atau dihilangkan kepada orang yang kita rasa mampu untuk menolong.
Meskipun kemungkaran itu tidak dilakukan kepada kita. Jadi yang kedua ini nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Contoh, si A, wah si A lagi, si A menzalimi si B, tapi si A bingung mau cerita ke siapa. Oke? Dia bingung, nggak tahu dia mau cerita ke siapa permasalahannya. Kita tahu si A dizalimi sama si B. Maka kita ceritakan permasalahannya kepada si C. Tolongin tuh, sian si A dizalimin sama si B. Si B kan ponakan ente. Ente kan bisa ngomong sama dia. Paling nggak bisa kasih nasihat dia. Paling nggak bisa kasih teguran. Tapi disyaratkan apa? Kita tahu si C itu adalah orang yang disegenin oleh si. Meskipun kita nggak ada sangkut pautnya, tapi kita ingin kemungkaran itu hilang. Yang ketiga, ya agak cepat. Al-istifta'u idza ra'a fi dzikrihi maslahah. Seseorang yang minta fatwa menyebutkan satu permasalahan kepada ustadz misalnya, yang dengan penyebutan nama itu atau dengan penyebutan nama itu ada maslahatnya, maka boleh disebutkan. Saya ulang ya. Seseorang yang minta fatwa menyampaikan permasalahannya kepada ustadz tentang satu permasalahan. Oke, tentang satu permasalahan, maka dia sebutkan nama pelaku perbuatan tersebut jikalau ada maslahatnya. Tulis saja dulu, nanti saya kasih contoh, dan dengan contoh insya Allah akan paham. Iya, ada 5 menit lagi sebelum selesai ini. Ayo agak cepat. Contohnya apa? Gini, ibu-ibu ada satu muamalah yang ibu itu khawatir ini haram apa halal, boleh apa nggak boleh, kan gitu ya. Maka kita datang ke ustadz, kalau misalnya kita ambil barang ustadz, kita ambil barang dari fulan, dari si A, kita taruh, kemudian si B minta barang kita, tapi kita tahan dulu misalnya gini, kita nggak akan kelepas, gimana ustadz hukumnya? Contoh ya, kata ustadz, yang gimana sih? Bentar ustadz ya. Jadi gini ustadz, ini orang ngambil barang, kemudian dia timbun, misalnya dia tidak keluarkan, kecuali, aduh masih nggak ngerti, ustadznya nggak ngerti. Itu loh ustadz yang biasa dilakukan oleh fulanah itu loh ustadz, kerjaannya fulanah, dan ustadz itu kenal sama fulanah. Oh itu nggak boleh. Oh ya, jadi dia berusaha untuk apa? Untuk memperjelas pertanyaannya. Tapi yang namanya manusia, kadang yang menyampaikan ini nggak ada kemampuan untuk memberikan pemahaman, kadang yang disampaikan kepada dirinya juga nggak mampu menangkap dengan baik, kecuali disebutkan nama orang pelaku perbuatan tersebut. Itu loh yang kayak kerjaannya ibu ini misalnya. Oh itu nggak boleh. Oh itu boleh misalnya. Karena ustadz tahu benar ibu itu ya, itu boleh. Kemudian yang kelima, tahdzirul muslimin. Yang keempat, tahdzirul muslimin min syarri insanin fasiqin aw mubtadi'in, khususan idza kana mujaharan bidzalik, yaitu kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari kefasikan atau keburukan seseorang yang dia melakukan keburukan tersebut terang-terangan. Aw man arada an yukhalita ghairahu fi amrin kamathali zawajin aw tijaratin. Atau khususnya seseorang yang ingin menyertai manusia atau menyertai orang lain. Ingin menyertai orang lain di dalam satu perkara. Kama sali zawajin au tijaratin, seperti pernikahan atau perniagaan. Contoh, kita lagi duduk sama teman kita, kemudian teman kita tiba-tiba angkat telepon. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Insyaallah sore ya saya kirim duitnya. Berapa? 500 juta misalnya. Sedangkan kita tahu teman kita itu sedang ngomong sama si fulanah, yang kita tahu si fulanah itu bagaimana muamalahnya, suka nipu orang, utangnya sama itu belum kelar, ya paham ya? Maka kita katakan setelah ditutup telepon, kau tahu nggak? Kamu tadi telepon sama ini ya? Iya. Ngobrol masalah duit, iya. Apa rencananya? Ini bentar lagi sore saya kasih uang 500 juta, dia mau putar itu, katanya nanti prospeknya A, B, C, D. Afwan, yang setahu ana, fulanah itu masalahnya sama A, B, C belum kelar, utangnya sama ini, sedangkan dia sekarang, yang Anda dengar juga, gali lubang tutup lubang, misalnya gitu ya. Tapi untuk lebih
validnya lagi tolong dikoreksi sendiri. Yang ana tahu seperti itu. Itu boleh. Atau misalnya kita lagi main ke rumah teman kita, tiba-tiba ada satu keluarga keluar daripada rumah teman kita, ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, rapi. Kita tanya dong sama teman kita, tamu nih, iya mau liatin anak perempuannya kita, gitu misalnya. Sedangkan kita tahu anak itu Masya Allah pergaulannya, mabok-mabokan misalnya ya, yang dia tampakkan itu, maka nggak boleh kita diam, nggak mau ikut campur urusan orang lalu, salah ini. Nggak boleh, justru harus kita sampaikan kepada teman kita, yang anak tahu afwan, ABC, tapi mungkin sudah berubah. Tapi coba dicek. Yang anak tahu baru kemarin, misalnya gitu ya, keluar sama tetangga anak, sebutkan. Dan ini kita tidak dikatakan mengucapkan keburukan orang lain dengan tujuan ghibah. Ini maslahat yang keempat. Maslahat yang kelima, nah ini mungkin agak beda, ini terakhir. Bukan tentang perkara agama seseorang, bukan tentang perkara akhlak seseorang, bukan tentang kezaliman seseorang, tapi tentang sesuatu yang ada di dalam tubuh seseorang. Kalau tadi istilahnya apa? Sesuatu yang ada pada fisik seseorang. An yakuna ma'rufan bilaqabin la yu'rafu illa bih. Contohnya ada seseorang yang tidak dikenal kecuali dengan julukan-julukan tertentu. Misal seperti itu bisa, tapi jangan terlalu ekstrim itu. Misalnya ada beberapa Muhammad, contoh ya. Tapi satu Muhammad ini, Masya Allah, brewoknya panjang gitu ya. Dan dia terkenal di situ, di kampungnya itu Muhammad Mat apa Muhammad Brewok gitu. Mat Brewok gitu ya. Nah, ada orang datang ke rumah kita. Gini. Kita nggak tahu kalau dia itu panggilannya Mat Brewok. Misalnya teman kecilnya atau teman mudanya, dia datang kemudian Afan kenal nama Muhammad dah. Katanya tinggal di sini. Muhammad mana? Banyak Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad dari Jawa Timur, ini dari Gresik, dari Madiun, Jawa Timur semua. Afan yang panggilannya Mat Bewok. Kita juga nggak tahu panggilannya itu. Kemudian, mungkin yang ini, yang lain nggak ada bewoknya. Dia doang yang pakai bewok gitu ya. Rumahnya sebelah sini. Kalau ada maslahatnya boleh. Tapi nggak boleh kemudian antum yang baru dapat kabar kalau dia panggilannya Mat Bewok, bewok nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh kita pakai terus panggilan itu, nggak boleh. Kecuali memang ada maslahatnya untuk menunjukkan, untuk mentakyin boleh. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abbas. Dia berkata kepada muridnya Atha bin Abi Rabah, mau nggak aku tunjukkan satu orang wanita yang dijamin masuk surga, padahal dia masih hidup? Maka Atha mengatakan yang mana? Maka ditunjuk tuh, tilkal mar'atus sauda tuh, perempuan kulit hitam tuh. Dulu pernah datang ke Rasulullah, pernah minta untuk disembuhkan daripada penyakit ayan, yang dikasih dua opsi sama Rasulullah. Kalau didoakan sembuh langsung sembuh, kalau dia sabar balasannya surga. Maka dia memilih untuk bersabar, tapi dia minta supaya ketika kambuh auratnya tidak tersingkap. Intinya ucapan itu, tilkal mar'atus sauda tuh, wanita hitam. Boleh. Tapi kemudian muridnya nggak mengatakan wanita hitam, nggak, cuma sekedar itu aja supaya tahu. Contoh lagi, ada orang yang minta tisu misalnya, ada ibu banyak minta tisu. Ini ada ibu yang minta tisu, yang mana sih itu? Yang gemuk misalnya gitu. Kurus satu gemuk gitu, kita kasih aja. Tapi nggak boleh, gemuk nih tisu, nggak boleh. Ya, endut nggak boleh ya. Cuma untuk mentakyin ciri khas, atau kalau nggak ciri khas untuk mempermudah. Meskipun ibu itu nggak dipanggil ibu gendut, tapi yang kita lihat dari 5 orang perempuan itu yang gemuk sendiri, kita boleh yang gemuk itu loh, gitu, ya, boleh. Nah, kalau orangnya ridho, boleh. Kalau orangnya ridho, kalau orangnya nggak ridho nggak boleh. Karena ada satu alim itu panggilannya budek, padahal dia nggak budek. Dan dia lebih terkenal panggilan budeknya. Kenapa? Dia ketika ngisi kajian seperti ini, ada seorang ibu-ibu tanya, tiba-tiba ibu itu kentut. Untuk menjaga agar perasaan ibu ini enggak malu gitu ya, maka dia mengatakan, coba aidis soal, ulangi pertanyaannya. Ini loh Ustaz, ini kurang keras. Ustaz, masih kurang keras. Wah, budek nih Ustaznya nih. Berarti aman dong, tadi kentut tidak kedengeran gitu ya. Keluar masjid dikatakan Ustadznya budak. Oh Allah, jadi kadang kalau kita mau maksud baik, kadang kita
justru nggak dapat baik itu sudah wajar di mana-mana seperti itu, ya. Dan dia lebih terkenal panggilannya dan dia ridho dipanggil itu, maka diperbolehkan, ya. Afan Ustaz, kita kajian selesai jam 15. Oh. Oh iya ya. Kita mendengar tetangga ribut di dalam rumah tangganya, kemudian kita terus mengikuti dan mendengarkannya. Ini sudah dilarang sama Allah, wala tajassasu. Jangan mau tahu urusan orang, jangan mau tahu kekurangan orang. Kapan itu jadi ghibah? Ketika kita sampaikan kepada orang lain. Oh, semalam ente nggak tahu. Kenapa? Waduh. Anak nggak bisa tidur. Wah, dia pertama ghibah itu halus, ada mukaddimahnya biasanya. Kenapa nggak bisa tidur? Ribut. Kenapa anakmu sakit? Tetangga samping rumah. Wah, langsung dia bahas tetanggamu. Itu ghibah mulai detik itu sudah, ya. Apakah benar taubat dari dosa ghibah itu? Benar. Syaratnya adalah meminta maaf kepada orang yang kita ghibahi. Ya, kalau ini memang berkaitan dengan sesama manusia, maka disyaratkan syarat yang terakhir yaitu meminta dihalalkan. Apakah itu syarat mutlak atau diharuskan agar dosa ghibah kita diampuni? Gini. Kalau kita sebutkan kesalahan kita dan itu dituntut, kan kita tahu teman kita ini adalah orang yang insya Allah mudah untuk memaafkan, berjiwa besar, tidak suka pendendam, maka boleh kita sampaikan itu kepada teman kita. Ana pernah ghibahin di tanggal sekian, jam sekian di tempat ini, tanggal sekian, tempat ini, sama fulan, sama silahkan. Tapi kalaulah kita tahu teman kita ini orangnya emosian, takutnya dia tersinggung, dan kalau tersinggung, Masya Allah, 4 tahun nggak negor kita, maka boleh kita tidak, ya kita dengan sebutkan secara umum, afwan kalau saya ada salah banyak mungkin, ya kan, tolong dimaafkan. Kemudian apa? Nggak cukup dengan itu, kita berbuat baik sama teman kita, kemudian kita juga bikin majelis yang dimana kita kemudian puji teman kita, yang sebelumnya kita jelek-jelekan dia, kita bicarakan kebaikan daripada teman kita. Itu termasuk diantara cara untuk bertaubat dari dosa ghibah. Oke. Menceritakan kekurangan-kekurangan keluarga kita kepada suami kita agar suami kita tidak kaget atau shock. Gimana tuh? Dia ceritakan bapaknya dulu ini, mamahnya dulu seperti ini. Apa jatuhnya? Ghibah. Kecuali ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Afwan, misalnya, anak takut kalau bapakku itu suka minta duit sama kamu. Padahal cukup. Anak juga belanjaan juga saya sisakan, saya kasih, insya Allah cukup. Memang bapak saya seperti itu. Ya, kalau minta ya, kalau mau dikasih dengan kebaikan hatimu silahkan, kalau enggak juga yang penting saya kasih inilah gambaran buat kau supaya enggak shock nanti gini itu boleh, ya. Tapi kalau enggak ada pentingnya sebenarnya, bapaknya juga udah enggak minta duit lagi, tetap diceritain, ini ghibah. Meminta pendapat kepada orang lain sementara sosok yang dimintai pendapat ini kita tahu dan sudah terbukti, misalnya dia suka mencuri, apakah boleh kita sampaikan atau kita biarkan saja? Karena kalau kita ceritakan termasuk, enggak dong, ini sudah dijawab ya. Jadi pertanyaan yang ditulis kadang sudah terjawab di akhir kajian, ya, karena ya kan betul ya. Ini suka mencuri nih kita kasih tahu orang, tapi itu tadi disyaratkan kepada siapa? Kepada orang yang kita yakini dapat menghilangkan kemungkaran tersebut. Kalau enggak ya ghibah jatuhnya. Oke. Tapi mungkin sampai di sini sudah jam 3. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.